Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Bayu di channel pembelajaran by Me. Kali ini kita akan membahas soal matematika kelas 4 kurikulum merdeka. Karena hari ini adalah hari Sabtu, jadi kegiatan pembelajaran by Me itu adalah mata pelajaran matematika. Nah, jika ingin tahu jadwalnya, silakan lihat di postingan YouTube ataupun masuk di grup pembelajaran by Me di WA, dan itu semuanya gratis ya. Yang penting adik-adik tetap semangat belajarnya, terus ikuti channel pembelajaran by Me ini dengan baik supaya channel pembelajaran by Me ini membantu adik-adik untuk mendapatkan nilai yang bagus. Nah, di kelas 4 itu di bagian kedua itu adalah pembagian. Kemarin sudah membahas tentang ratusan juta, triliunan ya, ratusan triliun, puluhan triliun. Nah, kita saat ini membahas tentang pembagian. Setelah membahas kemarin masalah jumlah penduduk yang ada di dunia termasuk Indonesia. Nah, sekarang yaitu adalah pembagian. Ini saya ambil di lembar kerja siswa yang kemarin ada yang request untuk pembahasan LKS. Jadi kita bahas rangkuman LKS saja. Tapi nanti saya juga akan mencari soal, mencari referensi untuk adik-adik semuanya dalam mengerjakan soal-soal matematika kurikulum merdeka kelas 4. Nah, pembagian dapat dipahami sebagai pengurangan berulang dengan bilangan yang sama. Operasi pembagian merupakan kebalikan dari operasi perkalian ya. Aturan pembagian. Guna memahami aturan-aturan yang berlaku pada operasi pembagian, maka simaklah permasalahan soal ya. Ini ada contoh soal. Ibu memiliki 12 tomat ya. Buat tomat tersebut dibagi sama rata di antara wadah-wadah yang ada. Berapa banyak tomat yang akan ditempatkan setiap wadah? Jadi kalau jika ada 2 wadah, berarti 12 dibagi 2, akan masing-masing wadah mendapatkan 6 ya. Saya kira sudah kelas 4 pembagiannya sudah bisa ya, karena pembagian itu bisa dipelajari pada awal kelas 3 dan 2 ya. Jadi yang belum bisa pembagian, kita harus belajar dari angka yang terkecil dulu ya. 12 dibagi 2, 10 dibagi 2, 10 dibagi 5. Nah gitu. Nanti kalau sudah terbiasa memahami dan hafal, nanti kita juga bisa mudah mengerjakan pembagian yang puluhan, ratusan gitu. Oke. Jika tadi kan ada 2 wadah, berarti 12 dibagi 2. Nah, kalau ada 4 wadah, berarti 12 dibagi 4. Jadi masing-masing ya jumlahnya 3. Oke. Di contoh soal lain ini ada 24 coklat. Kalau dibagi sama rata berarti ada 4 anak. 24 dibagi 4 berapa? 6 ya, seperti itu. Nah, kalau ada masing-masing ada 8 anak, 24 dibagi 8 berapa? Masing-masing mendapatkan berapa? Mendapatkan 3 ya, seperti itu. Tak jawab aja di sini. Ini jadi 6,
ini masing-masing dapat 3. Nah, seperti itu cara pembagiannya. Kita lanjut ke LKS. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika banyak wadah menjadi 2 kali lipat, maka banyak tomat yang akan diletakkan di setiap wadah menjadi berkurang setengahnya. Berdasarkan permasalahan ini didapatkan suatu aturan pembagian, yaitu jika pembagiannya menjadi 2 kali lebih besar, maka jawabannya akan berkurang menjadi setengah. Oke, paham ya dari pembahasan soal seperti ini? Jadi kalau misalnya ada buah apel ya, ada 10 buah apel kemudian dibagi menjadi 2 wadah, masing-masing akan mendapatkan berapa? Mendapatkan 5. Nah, pembagian puluhan dan ratusan, pembagian yang melibatkan bilangan 0 dapat dilakukan dengan mudah dengan cara menerapkan aturan pembagian dengan bilangan 0. Contoh soal pertama, Alia memiliki 60 lembar kertas lipat dibagikan rata-rata kepada 6 temannya. Berapa banyak yang diterima di setiap orang? Jadinya anggap aja 10 lembar kertas lipat menjadi satu kesatuan, maka kalimat matematika dapat ditulis sebagai berikut. Contohnya ini, orang ke-1, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, orang keenam. Berarti banyaknya kelompok kertas 10 ada 6, banyak teman Alia ada 6, maka 6 dibagi 6 sama dengan 1. Ingat bahwa satu kesatuan ada 10 lembar kertas, jadi setiap orang akan menerima 10 lembar kertas lipat dari Alia. Jadi kalau dibilang nolnya dihilangkan terlebih dahulu agar adik-adik bisa mudah menjawab ya, seperti itu. Nah, ini ada contoh soal kedua. Guru meminta Andika membawa 1 rem kertas. 1 rem berisi berapa? 500 lembar. Kertas HVS itu akan didistribusikan ke 5 tempat berbeda, yaitu kelas 4A, 4B, 4C, 4D, dan 4E. Sama banyaknya, berarti ada 5 kelas ya. Berapa lembar kertas yang akan diterima setiap kelas? Anggap saja 100 lembar kertas HVS menjadi satu kesatuan. Maka kalimat matematika dapat ditulis sebagai berikut: 100 4A, 104B, 104C sampai 104E. Nah, banyak kelompok kertas seratusan ada 5. Anggap saja nolnya hilang 2. Nah, berarti sisa 5 dibagi 5 sama dengan 1. Kemudian nolnya ditulis kembali 2. Ya, jadi semuanya akan mendapatkan 100 lembar HVS seperti itu. Oke, penjelasannya. Dengan demikian dapat disimpulkan pembagian yang melibatkan angka 0 dapat dilakukan secara cepat dengan membagi bilangan bukan 0 dengan bilangan pembagi, kemudian angka 0 dapat diikut sertakan di belakang hasil bagi. Yang Pak Bayi sebutkan tadi kan 5 dibagi 5 sama dengan 1.
nolnya ditulis di belakangnya sini, 0 0. Jadi semuanya 100 ya. Mohon maaf tulisannya agak jelek karena mousepadnya ketinggalan di sekolah ya. Jadi seperti itu. Nah, pembagian yang mengandung angka 0 dengan 10 memiliki aturan pembagi dengan 10 sama dengan menghilangkan satu angka 0 pada bilangan yang dibagi. Jika membagi dengan 10 maka akan hilang 1 0 lagi. Hal ini berarti pembagian dengan 100 akan menghilangkan 2 angka 0. Bisa dipahami ya. Nanti ketika kita mengerjakan soal-soal kita bahas. Oke? Seperti itu. Nah, nomor 3 ini berpikir tentang cara menghitung. Dalam menghitung ada beberapa kerangka cara berpikir yang perlu kita rangkai dan kita tentukan terlebih dahulu agar dapat diselesaikan dengan benar. Perhatikan ilustrasi atau perhatikan contoh soal. Ibu memiliki 3 wadah yang masing-masing berisi 16 butir telur ya. Semua telur itu kemudian dibagikan kepada 8 orang tetangga. Berapa telur yang akan diterima oleh setiap tetangga? Jawabannya yaitu kita menghitung semua telur terlebih dahulu ya. Berarti ada 3 wadah yang masing-masing ukurannya 16. 16 kali 3 berarti hasilnya 48 ya. Oke, kemudian 48 ini dibagi menjadi 8 orang. Masing-masing akan mendapatkan 6 ya. Dari 48 butir telur yang ada dibagikan kepada 8 tetangga, setiap tetangga mendapatkan 6 telur. Demikian tiap tetangga akan menerima 6 ya. Sudah. Jadi kalau ada soal 3 wadah apel yang berisi masing-masing 16, dikalikan dulu, kemudian akan dibagikan. Ada kata-kata akan dibagikan sesuai dengan jumlah orangnya, berarti dikali dulu kemudian dibagi. Oke, bisa dipahami ya dari sini ya. Ada lagi yang cara kedua, kita bagi telur pada setiap wadah kepada 8 orang tetangga. Tiap wadah berisi 16. Wadah pertama ya, wadah pertama itu isi 16 dibagikan 8 orang. Berarti 16 dibagi 8 jumlah hasilnya berapa? 2 telur. Wadah kedua sama dibagi 8 hasilnya 2 telur. Nah, wadah ketiga dibagi juga 16 bagi 8 tersisa 2 telur. Nah, kemudian hasilnya ini ditambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Dengan demikian tiap tetangga juga akan menerima 6 butir telur. Jadi adik-adik bisa pakai cara yang pertama dan cara kedua ya. Sama-sama nanti akan menerima hasilnya 6 butir telur. Seperti itu bisa dipahami ya penjelasan dari Kak Bayu. Semoga adik-adik paham. Jika tidak paham, videonya boleh diulang-ulang terus karena gratis juga ya. Dan contoh-contoh soalnya sudah paham ya, sesuai dengan di LKS-nya adik-adik semuanya. Jika videonya terlalu cepat, boleh diulang-ulang. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Lihat di postingan apakah ada soal untuk dikerjakan dan dijawab, sehingga adik-adik bisa tahu kemampuannya untuk mengukur pembelajaran atau agar terbiasa mengerjakan soal lah. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran PMI juga memiliki grup WA. Silahkan gabung karena ini gratis. Link saya taruh di deskripsi. Semoga suka dengan videonya dan bermanfaat. Silahkan menyaksikan video pembelajaran PMI.